kembali lagi bersama saya Widya Sulistia. Banyak sekali kendala yang ditemui saat guru berhadapan dengan siswa. Kendala mengelola kelas akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Banyak waktu belajar terbuang sia-sia karena adanya gangguan oleh perilaku siswa yang menyimpang. Guru terpaksa menghabiskan waktu untuk memarahi atau menegur perilaku siswa yang menyimpang. Begitu pula suasana pembelajaran yang sering terganggu oleh suasana gaduh. Siswa benar-benar tidak memikirkan dan terlibat pembelajaran yang langsung. Guru asyik menerangkan pelajaran di depan kelas, sementara siswa asik pula bercengkrama dengan teman-temannya. Ada 8 tips untuk membantu pengelolaan kelas yang baik. Yang pertama, guru mempunyai perencanaan dalam proses pembelajaran. Contohnya memahami teori pembelajaran. Teori tentang pembelajaran harus dikuasai namun tidak diterapkan. Referensi digunakan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di lapangan. Pastinya karakter siswa berbeda-beda. Guru harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Dengan demikian, guru akan mempunyai kepercayaan diri berdiri di depan kelas tanpa banyak melihat buku sumber. Tersendatnya pembelajaran sering disebabkan karena guru kurang menguasai materi pembelajaran atau guru tidak siap mengajar situasi dan keadaan tertentu. Maka dari itu, pembelajaran itu harus sudah dirancang sebelumnya. Rancangan itu berupa persiapan tertulis sebagai panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru sudah memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi selama pembelajaran. Waktu pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran dari menit awal sampai menit akhir. Kemudian, gangguan dari perilaku siswa yang menyimpang sudah diantisipasi oleh guru sehingga waktu tidak habis untuk memarahi siswa atau menegur siswa. Selanjutnya, yang kedua, ciptakan kelas yang nyaman. Mengelola kelas meliputi cara dan gaya guru berbicara saat mengajar, termasuk di dalamnya gerak-gerik anggota tubuh yang akan menarik perhatian siswa saat menerima pembelajaran. Intonasi dan nada sewaktu berbicara sangat membentuk kejelasan materi yang disampaikan guru. Pengelolaan kelas adalah tugas guru dalam menciptakan suasana yang sejuk dan indah dengan cara mendorong siswanya untuk tidak berbuat yang tidak baik dan tidak diinginkan. Pengelolaan kelas tidak lepas dari penataan ruang atau kelas yang indah dan menyenangkan. Karena ruangan yang indah dan menyenangkan dapat mempengaruhi kenyamanan siswa terhadap dalam proses belajar mengajar. Keindahan kelas juga dapat meningkatkan semangat siswa untuk datang sekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor kenyamanan siswa terhadap kondisi ruangan kelas yang indah. Selanjutnya yang ketiga, perhatikan anak-anak. Apakah sudah siap untuk mulai belajar? Nah, tidak mulai belajar kalau siswa belum siap adalah langkah efektif untuk mengelola siswa. Siap mental menerima pembelajaran, siap peralatan belajar seperti alat tulis dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya yang keempat, ada membangun semangat sebelum materi berlangsung. Suasana kelas yang menyenangkan sangat mempengaruhi dinamika proses belajar mengajar. Para siswa zaman sekarang pun perlu stimulus agar kegairahan dan situasi pengajaran ini bisa berjalan efektif, positif pada mereka. Nah, beberapa langkah ini bisa menjadi pemicunya. Misalnya, kita membuat suatu gerakan atau permainan atau yang bisa mengangkat semangat gairah siswa, misalnya ice breaking. Nah, untuk dapat mengolah kelas, guru harus kreatif membuat ice breaking. Dengan adanya ice breaking, siswa akan mudah dikondisikan dan tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Ada banyak jenis ice breaking, bisa dengan melakukan senam otak atau beberapa permainan sederhana seperti tepuk tangan 2 kali, berdiri jongkok, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada
Guru memberi penguatan kepada siswa selama pembelajaran berlangsung dan mengapresiasi siswa atas jawaban atau respon yang ia lontarkan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan, berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak didik lebih giat berpartisipasi dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar, dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik. Contohnya, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaannya seperti ini. Coba kamu sebutkan salah satu sifat udara. Ya, coba kamu Siti, sambil menunjuk. Kemudian siswa menjawab, udara mempunyai bentuk seperti wadahnya, Bu. Guru menjawab, bagus, itu jawaban yang tepat. Ibu senang mempunyai murid yang dapat menjawab dengan baik seperti kamu. Nah, seperti itu contoh interaksi apresiasi untuk siswa. Penguatan mempunyai pengaruh berupa sikap positif terhadap proses belajar. Siswa yang baik melakukan kata-kata maupun nonverbal seperti dengan isyarat-isyarat tertentu, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kepercayaan diri siswa. Selanjutnya yang keenam, ada menggunakan strategi pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membuat anak bosan. Seorang pendidik harus melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seperti selalu bervariasi dalam menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran. Hal ini sangat berguna dalam mengelola kelas, khususnya untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, gunakan metode mengajar yang pas. Metode mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. Metode ceramah digunakan bila guru yakin akan mampu keceramahan tersebut cukup memadai. Akan tetapi, jika tidak kemungkinan, guru dapat menggunakan metode lain. Selanjutnya yang ketujuh, ada aturan kepada siswa tapi tetap bersahabat dengan siswa. Nah, aturan yang jelas dan spesifik sebelum mulai maupun mengakhiri pembelajaran. Misalnya, pelajaran belum akan dimulai sebelum semua siswa berada di dalam. Kalau pelajaran sudah dimulai, siswa yang terlambat tidak boleh masuk kelas. Konsentrasi belajar akan buyar ketika siswa datang terlambat dan diizinkan masuk kelas. Nah, untuk mengatasi kelas yang tidak kondusif adalah membuat aturan bersama siswa. Misalnya, aturan tata tertib, perilaku, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar siswa tidak melakukan sesuatu yang di luar batas wajar untuk hukuman. Jika siswa melanggar aturan telah disepakati bersama, bisa dengan memberikan hukuman yang mendidik, seperti piket kelas, membersihkan ruangan kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada meminimalisir tugas. Biasanya guru akan memberikan tugas tambahan pada saat selesai proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran telah diberikan. Namun kadang beberapa guru memberikan tugas tambahan di waktu yang tidak tepat seperti hari Minggu dan hari libur lainnya. Padahal sebenarnya hari Minggu dapat dijadikan siswa untuk merelaksasikan otaknya dari pelajaran sekolah dengan liburan. Jika hal ini dilakukan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa jengkel terhadap siswa dan juga bisa menurunkan minat siswa dalam menerima pembelajaran yang diberikan guru yang bersangkutan. Secara tidak langsung akan berdampak pada kenyamanan siswa dalam menerima pembelajaran yang diberikan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan.
Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih semuanya.